Saya diberikan waktu segenap, gak lama, untuk menyampaikan sedikit pesan dan juga tema dari malam ini. Ada yang tahu temanya malam ini apa? Semua katakan restored. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pemulihan. Semua katakan pemulihan. Saya teringat mana hidup saya yang lama. Kalau sudah mengikuti perjalanan hidup saya sama Aca, sebelum saya mengenal Aca, saya hidupnya itu bisa bilang, wow parah banget ya. Saya akan cerita sekilas, is that okay? Is that okay? Okay. Apa yang saya akan ceritakan itu bukan saya membanggakan sama sekali. Tapi saya mau menceritakan karena itu bagian dari testimoni hidup saya. Dan semoga ini menjadi berkat buat kamu ya. Jadi sebelum saya bertobat, saya itu anak pendeta. Anak pendeta yang melayani di gereja. Tetapi di hari Minggu saya haleluya, holy. Tapi hari biasa saya tuh holy moly. Dimana hidup saya itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Saya hidupnya dalam kegelapan lah. Saya clubbing, saya pemabok, saya pemberantem. Ini menjadi pemberantem. Bayangin coba yang kalau nyanyi kayak gini. Dulu brewaknya hitam, sekarang putih, kelihatan lebih tua. Jadi saya potong. Ya saya dulu hidupnya gak sesuai dengan kepercayaan saya. Saya sudah terima Tuhan Yesus sudah sekian lama. Saya hidup saya dididik sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Tetapi masalahnya saya tidak izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati saya. Dan ini bisa terjadi dalam hidup kita bahwa yes kita bisa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi nggak berhenti di situ. Ada amin? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Tetapi dia bisa bekerja bergantung kepada berapa kita berserah kepada dia. Singkat cerita, mama saya dipanggil Tuhan karena kanker payudara. Nah, sangat sedih saya. Mama saya dekat banget sama mama saya. Dia yang ngajarin saya cara bernyanyi. Ya, jadi kalau kamu pikir ini bisa nyanyi gimana? Mama saya yang ngajarin. Saya nonton dia pas choir, dan lain sebagainya. Dan itu salah satu titik terendah di hidup saya, di mana mama saya dipanggil Tuhan. Di situ saya dibangunin, I woke up dan di situ saya berkata kepada diri saya sendiri, saya mau berubah, tapi nggak tahu caranya gimana. Sehingga singkat cerita, saya bertemu dengan beberapa mentor dan mereka memulai satu proses dalam pemulihan diri atau pemulihan di dalam hubungan saya dengan Tuhan. Dimana saya dibaptis selam. Dan di situ saya melihat satu perubahan yang luar biasa terjadi. Sekali lagi ini bukan formula, bukan copy paste, tapi ini testimoni saya. Setelah saya dibaptis, saya melihat banyak hal yang berubah dalam hidup saya. Dulu saya tuh kalau ngomong, habis setiap kalimat ada ngomongan jorok tuh. Bayangin loh, seorang ini habis itu ngomong jorok, bayangin enggak kan? Saya bisa ngomong jorok, saya juga rokok, saya juga pokoknya semua pokoknya yang tidak baik. Tapi dikit demi dikit, hari demi hari saya melihat perubahan saya tanpa saya mengeluarkan kekuatan saya sendiri. Ya, tanpa kekuatanku sendiri. Di situ aku belajar bahwa Roh Kudus itu sedang memulihkan hidup saya. Dan setelah itu saya bertemu dengan wanita yang paling cantik sedunia. Ya.
Yang kalau hi guys gitu. Kalau dia mah ya the love of my life. Iya itu ya, iya itu yang jomblo-jomblo bingung, iya gitu ya. Dan di situ saya melihat bukan hanya perubahan, tetapi di mana saya belajar untuk rendah diri di hadapan Tuhan. Dan di situ Tuhan mengangkat hidup saya tuh jauh lebih tinggi. Wow, saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan saya melihat kalau sekilas saya lihat ke belakang, semua karya yang saya bikin, semua cover saya bikin, semua video saya bikin sama istri saya menjadi berkat dan dampak buat banyak orang. Habis itu saya pikir, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya? Ada apa yang saya sudah lakukan? Ya namanya proses. Proses ini yang memurnikan hati, pikiran, motivasi kita. Sehingga Tuhan bakarin, ya istilahnya kayak bukan dibakar ya, tapi istilahnya kayak emas dibakar. Lalu habis itu kotorannya naik, diambil, dibuang, dibakar lagi. Kotorannya naik, dibuang, dan proses ini diteruskan. Dan kalau kita misalnya nanya kepada orang tukang emas, bilang gimana sih kita cara tahu emasnya murni? Ketika kita bisa melihat wajah kita di emasnya. Dan saya melewati semua banyak proses dalam hidup saya sehingga saya dimurnikan. Sehingga Yesus sudah kelihatan di dalam hidup saya. Proses itu udah gampang ya. Dia bilang, ayo ikutin prosesnya. Siapa di sini suka proses? Kalau kamu suka proses, kamu doain saya. Pasti ada yang suka proses. Tetapi ini dibutuhkan untuk pemurnian karakter, hati, pikiran, dan motivasi kita. Sehingga kita menjadi serupa dengan Sang Pencipta kita. Kenapa Bapak Ibu lagi? Kebiasaan ibadah umum ya. Kenapa? Bahasa Inggris is okay ya. God wants to trust you with His blessing. Again. Tuhan mau mempercayain kamu dengan berkat yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Tetapi kalau kitanya gak siap, ketika Tuhan memberi kepada kita, kitanya bisa hancur loh. Kenapa? Kita gak siap. Bisa sombong lah, bisa sombong lah, bisa sombong lah, apalagi yang gak sombong, congkak. Sehingga ketika kita diberkati sama Tuhan, orang melihat kita diberkati, tetapi kita tidak menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat mereka. Sehingga saya menjalani proses ini, saya masuk titik terendah lagi. Saya keluar dari perusahaan, satu perusahaan PH, di mana saya belajar banyak hal tentang marketing, advertising, shooting, filming, dan lain sebagainya. Sehingga aku mulai dari nol. Saya dulu di satu bulan bisa terbang ke Indonesia dari Australia 2 kali sebulan untuk syuting. Discovery Channel, Nat Geo, ESPN, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya ninggalkan semua itu karena saya menikah dengan Aca, bidadariku, asik. Bukan bidadari, dia lebih dari bidadari. Saya merasa bahwa kita sepakat bahwa kalau saya terbang mulu, kayaknya kita nggak ada bisa relationship kita tuh susah untuk bertumbuh ya, karena kita mulai dari long distance, masa sih long distance lagi kan? Jadi aku tinggalkan itu, saya mulai dari nol. Dari proyek-proyek besar banget, sehingga saya bikin resume lagi. Saya keliling kota Sydney kasih kartu nama, saya nggak dianggap dan lain sebagainya. Wow, proses yang sangat merendahkan hati. Dan di dalam kegalauan saya di rumah nge-Netflixan gitu, galau gitu. Aca datang, cup. Sayang, gimana kalau kamu bikin cover? Aku bilang, cover? Apa itu cover? Bilang gitu, nyanyi.
Nyai, siapa yang mau dengar suaraku? Gue bilang. Iya, yuk kita bikin. Enggak gue mau galau aja. Galau. Karena dia adalah wanita yang ya udah gue bikin dah. Saya bikin. Dan di situ saya recording lagu sekuler. Lagu sekuler namanya dari Ed Sheeran. Ya puji Tuhan setelah saya recording, nge-cover, upload sekitar 1 bulan 33.000 views. Ya. Tetapi ketika saya evaluasi lagi video ini, kok di hati saya, di roh saya tuh kayak enggak. Macam kayak penampilan gitu. Saya orangnya tidak suka tampil. I don't like tampil karena saya sukanya di belakang layar ya. Sebagai sutradara, sebagai produser dan lain sebagainya. Dan di waktu itu saya lock videonya. Sampai sekarang gak bisa nonton. Tapi Aca pulang lagi, cuk. Kenapa sayang videonya gak bisa ditonton? Saya ceritakan, dia ngerti. Lalu dibilang gimana kalau kamu gak cover lagu yang kamu suka? Aku bilang, ada sih satu lagu. Lagu ini saya bawa di gereja setiap minggu sampai jemaatnya muak nyanyi lagunya. Karena saya dalam kegelisahan saya, dalam kegalauan saya selalu membawa lagu ini. Saya bernyanyi di gereja, air mata mengalir. Jemaat kayak, kenapa ini? Tapi saya gak cover lagu itu. Sebelum saya gak cover lagu ini, kita berdoa. Saya bilang sama Aca, yuk kita berdoa. Aku bilang, Tuhan, aku berdoa siapapun yang menonton cover ini, saya bisa ada kesempatan untuk mendamping mereka untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mereka bisa mengalami hadirat-Mu di saat mereka ada saat teduh sama Engkau. Amin. Saya recording videonya dan setelah itu saya biarinin, saya upload, udah gak kepikir lagi. Beberapa minggu setelah itu ada satu mentor saya terbang dari Jakarta ke sini dibilang, Andy, tahu nggak cover itu sudah 50.000 views. Aku serius bang? Iya. Saya aku lihat, aku buka, di bawahnya ada banyak komennya di bawah. Wah, kenapa ya kalau saya dengar lagu ini, kok rasanya adem ya? Ketika saya mendengar ini, saya menyembah Tuhan, saya diberikan kekuatan untuk bisa mengampuni mama saya, di mana saya mengalami banyak trauma dalam hidup saya. Wow, aku lihat banyak testimoni, banyak orang diberkati, dan saya meneruskan. Nah, kenapa sih saya menceritakan ini kepada kalian semua, anak-anak muda? Karena ketika kita dipulihkan sama Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu sebagai bejana untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu seni di Jepang yang bernama kintsugi. Tahu gak kintsugi itu apa? Kintsugi itu seni di mana kalau ada keramik yang jatuh, mereka gak langsung buang. Mereka mengangkat setiap piece. Mereka kumpulkan dan mereka ambil lem, terus ditambahin emas, terus dipulihkan satu-satu. Jadinya kayak gini. Ini seni Jepang, ini keren banget, ini namanya kintsugi. Dan ketika selesai prosesnya, mereka menganggap ini lebih mahal dari value sebelumnya. Kenapa? Karena ada ceritanya. Mereka pulihkan sehingga ini sudah ada ceritanya lebih berharga dari yang hari-hari lalu. Tuhan mau pulihkan hidup kamu. God wants to put you back together. And I want you to listen to this. Ada tujuannya Tuhan dalam hidup kamu. Tuhan ada rencana buat hidup kamu. Tetapi kamu harus melembutkan hati kamu dan izinkan Tuhan bekerja. Karena kita semua di sini itu rusak. We're broken people.
Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia mengangkat semua ini. Dan dia akan pulihkan hidupmu balik lagi. Trauma yang lalu itu menjadi testimonimu. Kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan, di mana Tuhan mengangkat kamu dengan tangan kanannya yang gagah perkasa. Apa yang kamu mengalami dulu, what you experienced before will not determine your future. Sekali lagi, bahasa Inggris little I can lah ya. What you experienced before will not determine your future. Because when God restores you, ketika Tuhan pulihkan hidup kamu, kamu akan dipakai buat hal-hal yang luar biasa. Aku akan tutup dengan ini. Setiap lagu yang saya cover itu bukan lagu saya. Lagu yang kayaknya yang lumayan naik itu namanya lagunya Sungguh Indah. Ada yang kenal lagu Sungguh Indah? Ya. Itu bukan saya yang ciptakan. Itu Regel Lewi. He's a friend of mine. Tetapi gak tahu kenapa Tuhan izinkan saya untuk nge-cover lagu itu. Dan lagu itu, percayalah, believe me when I say this, ada orang yang kirim follower. Lagu itu masuk 30 top 30 charts di Indonesia, Billboard. Ya, top 30, sekuler. Ini bukan Kristen, sekuler. You see what happens ketika Tuhan bisa pulihkan hidup kamu? Tuhan bisa pakai hidup kamu untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kamu. Ketika saya dipulihkan, hidup saya berubah secara total. Saya izinkan firman Tuhan untuk memerintah atas hidup saya. Sehingga itu akan memberikan dampak untuk setiap motivasi hidup saya. Juga memilih jodoh buat masa depan saya, Aca. The best decision I've made. She's the best decision I've made. Ya, apart from Jesus itu nomor 1 pastinya. Yesus nomor 1. Tetapi if I didn't have my wife, I wouldn't be who I am today. This is what happens when you surrender your life to Jesus. When you allow Jesus to restore your life. Ada amin? Kamu mau gak ini? Kamu mau gak? Do you want this? Kamu mau Tuhan pulihkan hidup kamu? Mau gak? Kayaknya kurang ya. Kurang semangat. Mau gak Tuhan pulihkan hidup kamu? Mau gak Tuhan? Mau gak kamu mau izinkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kamu? Mau. Mari bangkit berdiri yuk. Mari bangkit berdiri. Come on. I'm so excited karena anak-anak muda. I love anak-anak muda. You know why? Apa yang kamu pikir? Aku yang bikin yang keren banget. Kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih jauh dari aku. Itu bahasa Indonesia kurang bagus ya. Anak-anak muda di generasi ini, percayalah apa yang saya buat, yaitu kerennya, kalian bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih keren daripada saya. Jauh lebih keren. Engkau menjadi terang dan garam di dunia ini. Ada amin? Kau mau mengundang Pastor Peter to come to the front? Saya sudah lupa rundownnya kayak gimana, tapi kayaknya ini Roh Kudus yang bergerak ya. Siapa di sini mau dipakai Tuhan? Siapa di sini mau dipulihkan sama Tuhan? Ada amin? Ada amin? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau izinkan mau Pastor Peter to speak life into you. Speak life into you. Hanya Engkau yang mengenal pribadiku, hanya Engkau yang mengenal pribadiku. Oke. Kamu tahu lagu apa yang saya bawa setiap hari di hari Minggu itu? Hanya Engkau. Lagu ini. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Let's go. Dan bawaku untuk lebih lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat dua tanganmu datang pada Tuhan, katakan dengan penuh sungguh, hanya Engkau. Izinkan Tuhan pulihkan setiap kita malam ini. Pribadi yang mengenal hatiku, Boleh rambu diredupkan. tiada yang tersembunyi bagimu. Dia jamah Engkau. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih lagi Tuhan. Dia jamah, dia jamah, dia jamah. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tema kita malam ini adalah restore. Bagaimana Tuhan memulihkan kita. Saya tahu setahun ini banyak hal yang tidak mudah, tapi saya percaya kita akhiri tahun ini dengan datang pada Tuhan dan minta Tuhan kembali pulihkan semua yang ada pada kita. Saya mau ajak kita untuk berdoa, tapi sebelumnya izinkan saya cerita satu bagian dalam Alkitab. Kamu boleh dengarkan baik bagian ini. Satu kali ada seorang kusta datang kepada Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan begini, Tuhan, kalau kamu mau, kamu bisa mentahirkan aku. Menarik, dia tidak bertanya, Yesus kamu bisa atau tidak. Karena saya percaya dia udah ngerti, dia dengar Yesus menyembuhkan banyak orang. Imannya cukup besar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup. Tapi pertanyaannya unik, dia bilang begini, Tuhan maukah kamu menyembuhkan aku? Kenapa dia tanya mau? Karena kemungkinan besar dia ketemu dengan banyak orang. Jangankan mau ngobrol sama dia, seorang kusta itu gak boleh sama sekali dijumpai, disentuh, diasingkan, dibuang. Untuk itu sebabnya dia ketemu Yesus dan dia bilang begini, Yesus mau tidak? Karena dia tahu Yesus pasti sanggup. Tapi Yesus sekalipun sanggup, mau gak ya mentahirkan, menyembuhkan aku? Perhatikan yang paling menarik, Lukas 5:13 mencatat, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang kusta itu. Perhatikan baik, ini penting. Alkitab katakan dia ulurkan tangan dan dia sentuh, dia jamah orang kusta itu. Perhatikan baik, orang kusta ditemenin ngomong aja gak boleh, dideketin aja gak boleh. Tapi hari itu Yesus ulurkan tangan, bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi untuk menjamah. Perhatikan, ini kabar baik buat kita. Yesus tahu apa yang harus dia pulihkan dari kita, lebih daripada apa yang kita minta. Kamu cuma bisa minta begini, Tuhan pulihkan ekonomiku, tapi Tuhan akan pulihkan lebih dari yang kamu minta. Kamu mungkin cuma bilang begini, Tuhan pulihkan kuliahku, tapi mungkin akan pulihkan keluargamu bahkan. Perhatikan baik, orang kusta ini cuma minta, Tuhan saya mau ditahirkan supaya kulitku sembuh. Tapi Yesus ulurkan tangan, dia jamah. Perhatikan baik, dia sentuh orang kusta ini karena begini, kalau Yesus mau sembuhkan dari jauh, dia bisa bilang begini, sembuh, maka tahirlah kulit-kulitnya. Tapi untuk yang satu ini Yesus tahu, bukan hanya kulit yang ingin disembuhkan, bukan hanya kusta yang ingin disembuhkan. Ketika Yesus jamah, seluruh tubuhnya menjadi tahir. Dan perhatikan baik, hatinya juga dipulihkan. Penolakan-penolakan, semua rasa-rasa marah karena diasingkan, Yesus pulihkan. Jadi perhatikan baik teman-teman, perhatikan baik. Dia yang mengerti, dia yang lebih tahu, bahkan lebih dari yang kamu minta, lebih dari yang kamu harapkan. Kalau Yesus mau pulihkan, dia tidak akan pulihkan setengah-setengah. Kalau Yesus mau pulihkan, dia akan pulihkan lebih dari apa yang kamu minta. Kita akan berdoa. Saya tahu ruangan ini sesak,
Tapi teman-teman home kita punya kebiasaan untuk saling mendoakan. So ini waktu kita untuk melayani.